Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muslimah Arif dari kelas C425 NIM 101251128. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penerapan SDG pada PT Pertamina. Nah, dalam beberapa tahun ini, konsep environmental, sosial, and governance bisa disebut SDG menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberlanjutan perusahaan. SDG tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungan, menjalankan tanggung jawab sosial, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan SDG semakin mendapatkan perhatian investor, pemerintah, dan masyarakat karena dianggap mampu menciptakan nilai perusahaan yang keberlanjutan dalam jangka panjang. Perusahaan yang mampu menerapkan prinsip SDG dengan baik umumnya memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi daripada pemangku kepentingan. Nah, selain itu, penerapan SDG juga menjadi salah satu strategi untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan ketuntutan transparansi dalam tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan mulai mengintegrasikan SDG ke dalam strategi bisnis dan proses operasionalnya. Nah, sebagai perusahaan terbesar di Indonesia, PT Pertamina memiliki peran strategi dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus menghadapi tantangan keberlanjutan semakin kompleks. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi, aktivitas operasional Pertamina memiliki dampak signifikan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Oleh karena itu, penerapan SDG menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis perusahaan tetap jalannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, Pertamina juga telah menunjukkan komitmen sebagai implementasi SDG melalui penerbitan sustainability report secara berkala, pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan, pengembangan energi baru terbarukan, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance atau bisa disebut GCG atau gimana dalam mengelola perusahaan. Namun demikian, sebagai perusahaan yang masih memiliki ketergantungan dalam terhadap bisnis migas, Pertamina juga menghadapi berbagai tantangan dalam menyeimbangkan antara target keberlanjutan dan kepentingan bisnis perusahaan. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan environmental, social, and governance pada PT Pertamina, mengidentifikasi keberlihan dalam kelemahan implementasinya, serta memberikan penilaian terhadap efektivitas penerapan SDG dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. Kita bagian teori environmental, social, and governance. Nah, environmental, social, and governance merupakan konsep yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan berdasarkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. SDG salah satu indikator penting dalam penilaian keberlanjutan perusahaan karena tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Aspek environmental berkaitan dengan upaya perusahaan dalam mengelola lingkungan seperti pengurangan emisi karbon, pengelola limbah, efisien energi, dan pengembangan sumber daya alam secara keberlanjutan. Aspek sosial berhubung dengan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan, konsumen, dan masyarakat melalui program kesejahteraan,
keselamatan kerja, hak asasi manusia, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara itu, aspek governance berkaitan dengan sistem tata kelola perusahaan yang mencakup transparansi, akuntabilitas, independensi, kebutuhan terhadap regulasi dan etika bisnis. Kita bagian teori corporate governance atau bisa GCG. Nah, GCG juga merupakan sistem dan proses yang digunakan untuk mengarahkan serta mengendalikan perusahaan agar dapat dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. GCG juga bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan manajemen, memegang saham, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain sehingga perusahaan dapat profesional secara efektif dan berkelanjutan. Nah, menurut pedoman tata kelola perusahaan di Indonesia, terhadap 5 prinsip utama GCG, yaitu transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga responsibilitas, yang keempat independensi, dan yang kelima kewajaran. Nah, kita akan menjelaskan tentang transparansi. Nah, transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi perusahaan kepada publik. Akuntabilitas menekankan kejelasan fungsi dan jawaban dalam mengelola perusahaan. Responsibilitas berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab sosial. Independensi menuntut perusahaan bebas dari aturan benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Sementara kewajaran menekankan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Nah, kita bagian profil PT Pertamina. Nah, PT Pertamina merupakan badan usaha milik negara atau bisa disebut BUMN. Aku pengen banget jadi BUMN, guys. Jadi kenapa aku memilih PT Pertamina? Karena cita-citaku itu pengen menjadi BUMN Pertamina. Kita skip. Nah, PT Pertamina itu merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang energi. Nah, khususnya itu minyak, gas bumi, dan energi baru terbarukan. Nah, Pertamina didirikan pada tahun 1957 dan menjadi perusahaan energi nasional yang memiliki peran strategi dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Nah, saat ini Pertamina menjalankan kegiatan usaha yang terintegrasi melalui sektor hulu, bisa dalam kurungnya tuh eksplorasi atau produksi. Nah, sektor pengolah, distribusi, hingga penasaran energi kepada masyarakat. Sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, Pertamina memiliki berbagai subholding yang bergerak di bidang hulu migas, iklan, dan petrokimia, komersial, dan perdagangan gas, pengalaman, serta energi baru yang terbarukan. Melalui transformasi bisnis yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, Pertamina berupaya meningkatkan daya saingan perusahaan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional. Nah, kita bagian analisis environmental pada PT Pertamina. Nah, aspek environmental dalam ESG menilai bagaimana perusahaan mengelola dampak operasional terhadap lingkungan. Nah, bagi perusahaan energi seperti Pertamina, aspek ini sangat penting karena aktivitas eksplorasi, pengelola, dan distribusi minyak serta gas bumi berpotensi menghasilkan emisi karbon, limbah
industri serta risiko pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, penerapan SDG pada Pertamina sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan operasionalnya. Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan, Pertamina menerapkan target pencapaian net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program dekarbonisasi, peningkatan efisien energi, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta penerapan teknologi rendah karbon dalam proses bisnis perusahaan. Pertamina juga secara rutin menerapkan sustainability sebagai bentuk transparansi atas kinerja lingkungan yang telah dicapai. Nah, analisis environmental pada PT Pertamina. Nah, berdasarkan laporan keberlanjutan terbaru, Pertamina berhasil memperoleh ESG rating sebesar 20,9 dari Sustainalytics yang terbaru kategori medium risk. Selain itu, kepanjangan tahun 2024, Pertamina mencatat capaian dekarbonasi sebesar 1,7 juta metro ton CO2 atau melampaui target awal yang telah diterapkan perusahaan. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai program mengurangi emisi yang dilakukan Pertamina melalui memberikan hasil positif terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Temuan tersebut sejalan dengan jurnal yang telah dianalisis sebelum yang menunjukkan bahwa Pertamina terus meningkatkan pengumuman informasi lingkungan melalui Sustainability Report. Peningkatan pengumuman tersebut mencerminkan adanya upaya perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap berbagai isu lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat dan investor. Nah, meskipun demikian, terhadap jumlah tantangan yang masih harus dihadapi Pertamina, berbagai perusahaan yang sebagai besar mendapatkan hasil berasal dari sektor minyak dan gas bumi. Aktivitas perusahaan yang hasil emisi karbon yang cukup besar. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kebutuhan mempertahankan profitabilitas perusahaan dengan tuntutan global mempercepat transisi menuju energi bersih. Dengan kata lain, semakin besar produksi energi fosil yang dilakukan perusahaan, semakin besar pula tantangan yang dihadapi dalam tercapai target net zero emission. Nah, berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja environmental Pertamina menunjukkan pengembangan yang cukup baik. Komitmen terhadap net zero emission berhasil, program dekarbonisasi serta peningkatan transparansi melalui Sustainability Report menjadi indikator positif dalam penerapan ESG. Namun, terkandungan perusahaan terhadap bisnis migas masih menjadi tantangan utama yang perlu diatasi melalui pencapaian investasi pada energi terbaru dan pengembangan bisnis rendah karbon.
Nah, di sini ada analisis aspek environmental bisa menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pertemuan jurnal, yang kedua ada data Pertamina, yang ketiga ada pendapat penulisan. Bisa bisa ya, guys. Soalnya capek. Nah, di sini ada analisis aspek sosial. Yang pertama itu ada pertemuan jurnal CSR seperti itu. Nah, berdasarkan berbagai penelitian mengenai corporate social response bisa di CSR, Pertamina perusahaan telah melakukan berbagai program sosial yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ekonomi masyarakat. Pada pengelolaan UMKM, program-program seperti beasiswa Sobat Bumi. Pertamina berdikari, Desa Energi berdikari, serta berbagai kegiatan community development menunjukkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah operasionalnya. Penelitian juga menunjukkan bahwa program SDGs Pertamina memberikan kontribusi positif terhadap meningkatkan akses pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan usaha kecil menengah. Nah, di sini ada dampak sosial juga. Nah, pelaksana program sosial Pertamina memberikan manfaat yang cukup luas bagi masyarakat. Dalam bidang pendidikan, program beasiswa dan pelatihan bantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam bidang ekonomi, program pemberdayaan UMKM membantu masyarakat memperoleh akses modal, pelatihan manajemen usaha, dan meningkatkan kompetensi kewirausahaan juga. Selain itu, program community development yang dijalankan Pertamina turut mendorong kemandirian masyarakat melalui pendekatan. Nah, pengembangan berkelanjutan, dampak positif tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Keberadaan program SCR membantu membangun citra perusahaan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina sebagai BUMN yang memiliki tanggung jawab sosial. Di sini ada kritik dan evaluasi. Nah, meskipun juga berbagai program sosial telah memberikan manfaat yang signifikan, efektivitas program CSR tidak seharusnya diukur hanya dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Keberhasilan program sosial perlu dinilai dari dampaknya jangka panjang yang menciptakan kemandirian masyarakat. Beberapa program masih memerlukan evaluasi keberlanjutan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menghasilkan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut penulis, aspek sosial merupakan salah satu kekuatan utama Pertamina dalam penerapan SDG. Hal ini terlihat luasnya cakupan program SDG CSR yang menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat. Namun demikian, perusahaan perlu meningkatkan pengukuran dampak sosial secara lebih struktur agar manfaat program dapat secara objektif dan keberlanjutan. Dengan demikian, implementasi aspek sosial tidak menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi juga mampu menciptakan nilai sosial yang nyata bagi masyarakat. Nah, aspek governance dalam SDG berkaitan dengan sistem tata kelola perusahaan yang menjamin transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam mengambil keputusan. Tata kelola yang sangat penting karena menjadi dasar keberhasilan implementasi aspek lingkungan dan sosial dalam konteks SDG. Perusahaan tidak hanya dituntut peroleh keuntungan, tetapi juga menjalankan bisnis secara etis dan tanggung jawab. Nah, berdasarkan penelitian fermentasi dari Sumiati 2026 menerapkan prinsip Good Governance atau GCG pada PT Pertamina Niaga belum memenuhi optimal.
Penelitian tersebut menemukan bahwa beberapa GCG khusus transparansi, independensi, dan kewajaran masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah memiliki pedoman tata kelola yang baik, pelaksanaan masih perlu memperkuat agar sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlaku. Nah, kasus yang ditemukan. Nah, penelitian tersebut mengungkap adanya persalahan dalam proses pengadaan minyak mentah dalam BBM yang menilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tata kelola yang baik. Terhadap diidentifikasi kurang optimalnya transparansi ini, implementasi dan proses pengambilan keputusan, kondisi dan menunjukkan bahwa pengawasan internal serta penerapan GCG masih memerlukan berbagai agar dapat mencegah terjadi konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Nah, pengaruh terhadap ESG. Aspek governance memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan ESG secara keseluruhan. Tata kelola yang baik mendukung pelaksanaan program lingkungan dan sosial secara efektif. Sebaliknya, apabila terhadap kelemahan dalam transparansi, akuntabilitas, dan independensi, maka kepercayaan investor dapat menurun. Oleh karena itu, kualitas tata kelola perusahaan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi ESG pada Pertamina. Nah, analisis penulis. Menurut penulis, Pertamina telah memiliki sistem tata kelola cukup baik melalui penerapan prinsip governance dalam menyusun laporan berkeberlanjutan secara berkala. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terhadap tantangan pada tahap implementasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi dalam proses bisnis, dan memastikan setiap keputusan perusahaan dilakukan secara profesional serta bebas dari konflik kepentingan. Dengan demikian, aspek governance dapat mendukung keberhasilan penerapan ESG secara sumber jurnal. Di bawahnya ada jurnal. Sekarang itu bagian dilema implementasi ESG pada Pertamina. Nah, Pertamina menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam penerapan ESG sebagai perusahaan energi nasional. Sebagai besar pendapat perusahaan masih berasal dari bisnis minyak gas bumi. Di sisi lain, tuntutan global terhadap pengurangan emisi karbon dan transisi menuju energi berbasis semakin meningkat. Kondisi menciptakan dilema bagi perusahaan karena Pertamina harus tetap menjaga kinerja bisnis dan ketahanan energi nasional sekaligus memenuhi target keberlanjutan yang telah ditetapkan. Nah, kita bagian analisis kritis terhadap penerapan ESG. Nah, berdasarkan hasil environmental, sosial, dan governance, Pertamina telah menunjukkan komitmen yang cukup baik terhadap penerapan ESG. Hal ini terlihat dari target net zero emission, melaksanakan program CSR, serta penerapan GCG dalam pengelolaan perusahaan. Namun, keberhasilan ESG tidak hanya diukur dari banyak program yang dijalankan, tetapi juga kemampuan perusahaan dalam menginteraksikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis utama. Nah, selain itu, penelitian mengenai sustainability respon menunjukkan adanya meningkatkan transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi keberlanjutan. Sementara itu, penelitian mengenai good governance menunjukkan bahwa aspek tata kelola masih memerlukan penguatan agar implementasi ESG dapat berjalan lebih optimal. Di sini ada penilaian dan pemenang penulis. Nah, menurut penulis, Pertamina telah berada pada jalur yang tepat pada penerapan ESG, terutama pada aspek sosial dan environmental. Program SCR yang luas serta komitmen terhadap pengurangan emisi menunjukkan keseriusan pada
perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, perusahaan masih perlu mempercepat transformasi dan menunjukkan energi terbarukan dan memperkuat tata kelola perusahaan agar mampu menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Dengan demikian, implementasi ESG pada Pertamina tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program di lingkungan sosial dan tata kelola, tapi juga menyangkut transformasi model bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Keberhasilan transformasi tersebut akan menentukan kemampuan Pertamina untuk tetap kompetitif sekaligus berkomitmen terhadap pembangunan keberlanjutan di Indonesia. Nah, ini adalah penerapan ESG Pertamina. Nah, ini kesimpulannya. Berdasarkan analisis PT Pertamina telah menunjukkan komitmen yang cukup baik dengan menerapkan prinsip environmental, sosial, dan governance. Hal ini terlihat berbagai program dekarbonasi dan target Z0 pada aspek lingkungan pelaksanaan program governance social responsibility atau bisa disebut CSR yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta penerapan good corporate governance dalam pengelola perusahaan. Ini rekomendasi saya berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mendapatkan beberapa rekomendasi yang dapat dipentingkan oleh PT Pertamina untuk meningkatkan kualitas penerapan ESG. Bisa juga dibaca yang juga ya. Dan daftar pusakanya ada jurnal dari Unjani, jurnal dari PKO ini. Oke. Segini saja dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dah.